Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulai arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang masalah fikih tolak. Kita akan berbicara tentang fikih perceraian. Sebagaimana kita ketahui bersama, agama Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap pernikahan. Agama Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk menikah. Bahkan ada indikasi barang siapa yang menyengaja untuk tidak menikah diharamkan di dalam Islam. Sehingga setiap diri dari seorang muslim dan muslimah niatkan untuk menikah. Namun dalam pernikahan tidak selalu perjalanan pernikahan itu mulus dan lancar. Terkadang ada permasalahan-permasalahan yang sampai berujung kepada talak atau perceraian. Nah, apa itu talak dan bagaimana bentuk-bentuk talak, serta bagaimana Islam memberikan solusi atas kejadian talak, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Tapi kita mulai dulu dengan definisi talak secara etimologi dan terminologi. Kalau pengertian secara bahasa, talak itu artinya al-hillu wa raf'ul qaid. Jadi secara bahasa, talak itu artinya pemutusan ikatan. Tapi kalau secara terminologi atau syariah dan fikih, yang dimaksud dengan talak itu adalah hillu qaidin nikah au ba'di, pemutusan tali perkawinan atau sebagiannya. Kenapa dikatakan sebagian? Karena ada talak yang masih ada kemungkinan untuk rujuk alias tidak langsung pisah. Tapi ada juga talak yang langsung memisahkan suami istri. Ini definisi talak yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian apa hukum talak? Sebagaimana hukum nikah itu yang sesuai dengan kondisi, maka hukum talak pun kata para ulama disesuaikan dengan kondisi. Ada kondisi yang pertama di mana talak itu adalah hukumnya wajib. Kapan talak itu dikatakan wajib? Jika talak menjadi solusi satu-satunya atas konflik yang terjadi di antara suami istri. Kalau tetap dipertahankan pernikahannya, akan timbul kedoliman, baik dari satu pihak ataupun kedua belah pihak. Dan talak itu juga menjadi wajib kalau ternyata dalam pernikahan itu timbul permasalahan yang dibenci oleh agama. Misalnya pasangan kita kemudian murtad, pasangan kita itu kemudian secara psikologis terganggu psikologisnya, sebagaimana yang dulu sempat terjadi, ternyata suaminya itu homo. Maka istri berusaha untuk mengingatkannya kembali kepada fitrahnya yang benar, tidak bisa, maka meminta untuk diceraikan, minta terjadinya talak. Dalam kondisi seperti itu hukumnya wajib. Atau ketika dipertahankan pernikahan, salah satu pihak atau dua pihak saling menyakiti secara fisik maupun secara lisan, maka hukumnya wajib. Yang kedua,
ada kondisi hukum talak yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena bukan karena alasan yang dibenarkan, dan ketika dilakukan timbul madorot. Ada talak yang diharamkan karena karena bukan karena alasan yang dibenarkan dan akan menimbulkan madorot. Misalnya kasus laki-laki yang naksir perempuan lain, sedangkan istrinya itu sudah memberikan keturunan yang banyak, yang kalau kemudian cerai akan merepotkan istrinya. Bahkan ada kecenderungan ketika dia mencerai istrinya, dia tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menafkahi anak-anaknya, maka hukum perceraian yang seperti ini adalah haram. Kemudian yang ketiga, ada talak yang hukumnya sunnah. Misalnya apa? Karena salah satu pihak telah berbuat dolim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya. Kita punya istri, tapi istri kita tidak mau sholat, maka menceraikannya itu hukumnya sunnah. Tapi harus ada langkah-langkah bagi suami untuk mengingatkan istrinya dulu untuk sholat. Kalau kemudian dinasehati terus-menerus dia juga tidak sholat, maka menceraikan istri yang seperti itu hukumnya sunnah. Atau kasus punya istri tapi tidak mau berjilbab, sudah dinasehati berkali-kali, bahkan dengan berbagai metode, dengan berbagai pihak, tapi juga tidak mau berjilbab, maka menceraikan istri yang seperti itu hukumnya sunnah. Atau karena istri kita memiliki pergaulan yang kurang baik, istri kita hobinya tiap malam ke kafe gitu ya, dinasihati nggak bisa, menceraikan perempuan seperti itu hukumnya sunnah. Kemudian ada juga perceraian yang sifatnya mubah. Mubah itu kapan? Ketika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri. Ini kalau dipertahankan suaminya bahaya atau istrinya yang dalam kondisi bahaya, maka kondisi seperti itu dikatakan cerai yang sifatnya mubah. Dan yang terakhir ada cerai yang dihukumi makruh. Kapan makruh? Ketika alasan perceraian adalah tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya ada beberapa ungkapan dari para artis ketika ditanya kenapa menuntut cerai. Ya karena kami sudah tidak satu visi dan misi. Satu visi dan misi itu tolong diterangkan maknanya apa. Kami sudah tidak cocok. Tidak cocok itu dalam hal apa? Bahkan yang lebih menggelikan, minta cerai karena sudah bosen. Waliyadzubillah. Nikah itu ibadah, tapi ketika dilakukan merasa bosan, kemudian untuk cerai, maka ini hukumnya makruh. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya hukum cerai itu tergantung kondisinya, tidak bisa disamaratakan karena kondisi pernikahan seseorang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada kalanya wajib, makruh, dan sebagainya. Kemudian para ulama menerangkan tentang macam-macam tolak atau macam-macam cerai. Kalau dilihat dari segi hukumnya, para ulama membagi cerai itu menjadi dua pembagian. Yang pertama ada istilah cerai yang sunni. Cerai yang sunni itu apa? Cerai yang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah Rasul. Kapan seseorang itu dikatakan menceraikan sesuai dengan sunnah atau ajaran Islam? Ketika menceraikan istri dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan sedang haid atau nifas. Ini tolak yang sifatnya sunni. Kemudian kebalikannya, kalau ada orang mencerai dalam keadaan
istrinya sedang haid atau nifas, maka itu adalah talak yang sifatnya bid'i, dari kata bid'ah. Artinya Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi dia melakukannya. Ini dari segi hukum diistilahkan dengan cerai sunni sesuai dengan ajaran sunnah, dan kalau tidak sesuai dengan ajaran sunnah maka disebut talak bid'i. Kemudian kalau dilihat dari segi bentuk perceraiannya memungkinkan atau tidak untuk rujuk, bagaimana cara mengucapkan dan sebagainya, para ulama membagi cerai menjadi banyak pembagian. Yang pertama, ada talak yang diistilahkan oleh para ulama dengan talak bain. Talak bain itu apa? Talak yang tidak memberikan peluang untuk rujuk bagi mantan suami terhadap mantan istri agar bisa kumpul kembali, maka harus ada akad nikah lagi. Talak bain itu talak yang memungkinkan bagi suami dan istri untuk pisah selama-lamanya. Kalau kemudian tidak ada keseriusan dari kedua belah pihak, maka pisahlah mereka. Kalau kemudian ingin bersatu kembali harus ada akad lagi. Itu namanya talak bain. Kemudian ada talak raj'i, dari kata rujuk. Talak raj'i itu apa? Talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istri meskipun tanpa ada keridhaan darinya. Misalnya baru ditalak satu, maka ketika suami menggauli istrinya, meskipun istri dalam keadaan marah karena sudah ditalak satu oleh suaminya, maka talak yang dijatuhkan oleh suami di talak yang pertama itu namanya talak raj'i. Mereka masih memiliki hak untuk berkumpul kembali. Saya melihat ada kasus artis ya. Dulu ada artis yang ketika pacaran saja di live oleh salah satu televisi, ketika menikah juga di live, tapi usia pernikahannya cuma 3 bulan, dan ternyata artis tersebut sudah hamil duluan. Ketika dia cerai dengan alasan karena suaminya sudah mengucapkan kalimat yang dia bertanya kepada ahli itu adalah kalimat cerai. Kalau suami itu mengucapkan kalimat cerai, cerai itu harus 3 kali. Tidak bisa suami kemudian mengucapkan kalimat cerai langsung cerai. Bahkan para ulama mengatakan, kalau suami mengucapkan kalimat cerai sekaligus saya talak, saya talak, saya talak, maka tidak sah. Bahkan para ulama zaman dulu kalau mau mentalak istrinya itu dibuat jarak 1 bulan. Aku talak dirimu. Kemudian ada jeda 1 bulan untuk memikirkan apakah kekeh dengan cerainya atau rujuk. Ternyata kalau tidak ada perubahan keputusan, dia mengucapkan aku talak dirimu, jatuh talak kedua, sampai bulan ketiga mengucapkan aku talak dirimu, baru sah. Meskipun yang dilakukan oleh pasangan itu tidak dibenarkan oleh agama alias dilarang oleh agama, seperti kasus yang sedang viral tentang PNS di Mojokerto yang digerebek oleh suaminya ketika sedang berzina. Maka suami itu ketika menjatuhkan talak tidak boleh langsung talak, tapi harus dikasih jeda. Memang kalau kasusnya berat, kasusnya itu adalah perzinaan, ada para ulama yang mengatakan jedanya tidak harus 1 bulan, tapi tidak boleh dalam 1 hari langsung menceraikan 3. Sebaiknya diberikan jeda, kata para ulama yang bagusnya sih seminggu. Seminggu ini ditalak, minggu berikutnya ditalak,
minggu berikutnya kemudian ditalak, maka tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk rujuk kecuali istrinya nanti menikah lagi, cerai lagi, baru kembali kepada suami yang pertama. Kemudian yang dari segi jelas mengucapkan talak atau tidak, para ulama membagi juga menjadi dua. Ada talak yang sharih dan ada talak yang sindiran. Talak yang sharih itu langsung ngomong, aku ceraikan dirimu. Itu talak yang jelas-jelas lafal perceraian, lafal yang mengindikasikan suami ingin memisahkan diri dari istrinya. Tapi ada juga talak yang dengan sindiran. Kalau talak dengan sindiran ini hukumnya bagaimana? Para ulama mengatakan dilihat dari urf atau kebiasaan. Kalau di daerah tersebut kalimat itu digunakan untuk mengungkapkan perceraian, maka jatuh talaknya. Tapi kalau dia menyindir tapi tidak termasuk budaya orang tersebut, di daerah orang tersebut itu adalah kalimat untuk menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. Misalnya ada suami ngomong, kamu pulang deh ke rumah orang tuamu. Kalau di daerah tersebut kalimat tersebut dipahami sebagai kalimat talak, maka jatuh talak. Tapi kalau kemudian di daerah tersebut kalimat tersebut tidak dipahami sebagai kalimat talak, maka bukan talak. Paham ya? Ada orang yang menceraikan dengan kalimat yang sharih, kalimat yang jelas, tapi ada juga yang menggunakan kalimat sindiran. Kemudian ada jenis talak yang disebut munjas. Munjas itu apa? Talak yang tidak menggunakan penangguhan. Jadi ketika ada sebuah permasalahan antara suami istri, tanpa pikir-pikir lagi dia langsung mengatakan talak. Dan ada lawannya munjas, yaitu mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Kalimat talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya di masa yang mendatang. Misalnya, kalau kamu masih boros dengan uang belanja, aku talak. Itu mu'allaq. Kalau ternyata istrinya kemudian tidak boros, tidak beli lagi barang-barang online secara berlebihan, tidak jatuh talak. Tapi kalau dia masih boros, dengan perbuatannya itu berarti dia menerima jatuh talaknya suami kepada dirinya. Kemudian ada talak yang istilahkan dengan takhir, yaitu talak yang ada dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Misalnya, kalau kamu pengen lanjut rumah tangga ya ayo, kalau enggak pengen lanjut ya silahkan. Itu takhir. Istri diberikan kesempatan untuk menjawab melanjutkan pernikahan atau tidak. Dan ada istilah talak yang disebut dengan tamlik. Tamlik itu apa? Talak yang dimana seorang suami mengatakan, aku serahkan deh sama kamu urusannya. Kalau kemudian kamu nuntut cerai, aku turutin, tapi kalau kamu tidak nuntut cerai, ya aku turutin. Jadi malah unik, cerai itu harusnya hak suami, tapi kemudian diserahkan kepada istri untuk menentukan langsung atau berhentinya pernikahan. Kemudian ada istilah di dalam talak itu tahrim, yaitu tahrim itu apa? Talak yang tidak ada nasnya secara jelas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga para ulama berbeda pendapat, bahkan ada 18 pendapat tentang talak yang seperti ini. Misalnya gimana talak yang sifatnya tahrim? Ketika ada seorang suami mengatakan, kamu itu haram bagi diriku. Nah, kata haram ini kemudian menimbulkan banyak penafsiran di antara para ulama.
Apakah kata haramnya itu menunjukkan jatuhnya cerai, atau kalimat haram itu tidak menunjukkan jatuhnya cerai? Para ulama berbeda pendapat. Karena tidak serta-merta kata haram itu maknanya berarti tidak mau menggauli lagi. Karena bisa saja ketika seorang suami itu emosi atau sudah tidak bisa berpikir dengan nalar sehatnya, ngucapin kalimat-kalimat, di antaranya adalah mengucapkan haram dirimu atas diriku. Atau seperti kalimat yang diucapkan oleh masyarakat sehari-hari, najis gitu ya, jijik dan sebagainya. Apakah kalimat ini menunjukkan kebencian yang sangat, tidak mau bertemu lagi, atau hanya luapan emosi yang kalau sudah mereda mereka rukun kembali? Para ulama berbeda pendapat. Kemudian ada istilah wakalah dan kitabah. Kalau wakalah itu apa? Perceraian yang menggunakan perantara wali. Dia tidak bisa menceraikan sendiri, dia mengutus seorang wali untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Bisa jadi karena suami tidak berada di tempat, atau karena suami sangat emosi sehingga tidak mau menemui istrinya, dia mengutus orang yang mengatakan kepada istrinya bahwasanya suaminya menjatuhkan talak kepada dirinya. Kemudian ada istilah kitabah, cerai yang metodenya ditulis. Mungkin ini ketika belum ada handphone secanggih zaman sekarang. Ada suami yang mentalak istrinya dengan ditulis. Selama tulisan itu kuat, memang berasal dari suami, maka para ulama sepakat meskipun dengan tulisan tidak dengan lisan, maka dengan tulisan pun sudah jatuh talaknya. Tapi kalau zaman sekarang lebih baik digunakan dengan teknologi untuk memastikan apakah orang ini benar-benar meniatkan diri untuk menceraikan. Tapi di zaman sekarang masih ada kasus orang menceraikan istri dengan WhatsApp, kasus menceraikan istri dengan SMS gitu ya. Nikahnya aja tidak dengan WhatsApp, dengan SMS, tapi ketika cerai malah dengan WhatsApp dan SMS. Dan yang terakhir ada istilah talak yang haram. Talak yang haram itu apa? Ketika suami mentalak istrinya 3 kali sekaligus dalam satu kalimat, atau mentalak dalam 3 kalimat tetapi dalam satu majelis. Artinya kalau ucapannya talak sekaligus tidak boleh, atau berada di satu tempat talak kemudian pindah geser sedikit talak, pindah geser sedikit kemudian talak, itu diharamkan. Jadi ada istilah bermacam-macam dalam dunia talak. Yang pertama ada istilah sunni, bid'i, bain, roj'i, sorih, sindiran, munjas, mu'allak, tahhir, tamlik, tahrim, wakalah, kitabah, haram. Kesimpulannya apa? Cerai itu ruwet. Terkesan bahwasanya Islam itu berusaha menghalangi pasangan suami istri itu untuk cerai, karena pernikahan itu adalah ibadah dan tujuan dari pernikahan itu adalah mulia untuk membentuk rumah tangga yang mengharapkan keridhaan dari Allah, untuk mendapatkan keturunan yang didambakan, menenangkan hati dan sebagainya. Kok kemudian tujuan ini akan ada upaya untuk merusaknya? Maka di dalam Islam ada upaya untuk dicegah. Di antaranya adalah dengan berbagai istilah dan berbagai persyaratan untuk mencerai. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya talak memang sebuah solusi yang tidak kita temukan di agama lain. Misalnya di dalam agama Yahudi. Dalam agama Yahudi itu konsep talaknya unik. Dikatakan bahwasanya seorang suami oleh syariat diharuskan menceraikan istri kalau istri telah berbuat serong. Jadi dalam agama Yahudi itu kalau
istri sudah berselingkuh, maka wajib untuk ditalak. Yang lebih menggelikan di dalam agama Yahudi itu, kalau nikah sudah 20 tahun tapi istri tidak bisa memberikan anak, meskipun suami istri ini masih ada rasa cinta, harus ditalak, dan itu terjadi secara otomatis. Dan ini tidak terjadi di dalam Islam. Seperti ada pasangan yang sampai tua tidak punya anak, Islam membolehkan mereka tidak bercerai karena mereka masih saling mencintai. Tapi kalau dalam Yahudi tidak. Tenggang dalam dunia Yahudi itu 20 tahun meskipun saling mencintai, karena tidak punya anak harus cerai. Bahkan di dalam Islam, seandainya pasangan kita itu mohon maaf selingkuh, tapi kita berbesar hati untuk memaafkan, dan pasangan kita yang selingkuh berjanji untuk bertobat dan tidak mengulangi, boleh tidak cerai. Tapi kalau dalam dunia Yahudi, orang itu sekali salah berzina atau berselingkuh harus diceraikan. Kemudian dalam dunia Kristen pun juga unik. Kristen itu adalah agama yang bertentangan dengan agama Yahudi. Injil melalui lidah Al-Masih mengharamkan talak dan mengharamkan laki-laki atau perempuan yang ditalak. Dalam dunia Kristen ada ayat yang bunyinya, sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Ayat ini dijadikan dalil dalam dunia Kristen harusnya tidak boleh ada perceraian. Tapi prakteknya orang-orang Kristen itu cerai. Bahkan kemudian ayat itu oleh dunia gereja ada revisi hukumnya. Jadi undang-undang Tuhan direvisi oleh undang-undang manusia. Ya karena ayat itu diragukan berasal langsung dari Nabi Isa. Nabi Isa sebenarnya tidak pernah mengatakan haram itu diceraikan, tapi kemudian orang Kristen membuat ayat yang disandarkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengharamkan perceraian, akhirnya timbul permasalahan di kemudian hari. Kalau kemudian dalam rumah tangga itu saling terjadi konflik, saling menyakiti, kalau tidak cerai malah bahaya. Maka akhirnya gereja membuat keputusan tersendiri, membuat undang-undang tersendiri di mana cerai itu diperbolehkan. Bahkan kemudian ada peraturan nggak boleh menikahi laki-laki yang sudah cerai atau perempuan yang sudah cerai. Sehingga dalam dunia Kristen itu menikahi janda nggak boleh, menikahi duda nggak boleh. Maka ini juga bertentangan dengan ajaran Islam ataupun ajaran Yahudi yang memperbolehkan menikah dengan orang yang dulu pernah cerai dengan pasangannya. Ini beberapa hal tentang masalah talak. Terakhir, bagaimana solusi di dalam Islam apabila dalam rumah tangga itu ada konflik. Yang pertama, Islam memberikan solusi kalau dalam rumah tangga itu ada konflik, maka yang harus dilakukan adalah saling nasihat menasihati, terutama dari pihak suami. Dalam konflik rumah tangga itu, maka yang menjadi peran dominan dalam menasihati, untuk mempertahankan rumah tangga adalah suami. Kemudian kalau dalam nasihat itu tidak berfungsi atau tidak berhasil, maka langkah kedua adalah pisah ranjang. Masih ada konflik dalam rumah tangga, dinasihati nggak bisa, suami bisa menempuh pisah ranjang. Pisah ranjang itu bisa bermakna tetap satu rumah tapi tidak tidur bersama, atau pisah ranjang itu tidak satu rumah, mereka tinggal di rumah yang berbeda. Kemudian kalau pisah ranjang tidak berhasil, maka solusi yang diberikan dalam Islam yang ketiga adalah suami itu boleh mukul istri. Mukulnya usahakan tidak sampai menyakiti dan dihindari bagian wajah. Yang dimaksud dengan memukul itu apa? Ada sikap tegas dari suami terhadap kesalahan istri
dan ada konsekuensi kalau istri tidak berubah, suami akan menceraikan yang tidak memungkinkan mereka bersatu kembali. Nabi itu punya kasus pernah menikah dengan Ibnatu Jaun. Mungkin dalam kitab-kitab sejarah jarang dibahas, tapi ada kitab-kitab sejarah yang menceritakan. Nabi itu pernah menikah dengan seorang perempuan yang cuma dikenal dengan istilah Ibnatu Jaun. Anak perempuannya Jaun, berarti bapaknya namanya Jaun, nama perempuan ini sendiri tidak diketahui. Ketika setelah menikah, Nabi duduk mendekati Ibnatu Jaun, kemudian Ibnatu Jaun mengatakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung dari Allah darimu. Konon perempuan ini merasa nasabnya lebih tinggi daripada Nabi. Dia nggak suka ketika bapaknya menikahkan dirinya dengan Nabi, sehingga ketika Nabi duduk mendekati, langsung dia berdoa minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari Nabi Muhammad, karena merasa nasabnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menceraikan istrinya ini, yang kemudian di suatu hari konon dinikah oleh Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik juga bernasib yang sama. Tidak lama kemudian istrinya diceraikan karena istrinya ini sombong, merasa memiliki nasab yang lebih tinggi daripada Ka'ab bin Malik. Kalau Nabi Muhammad saja dianggap rendah nasabnya, apalagi Ka'ab bin Malik. Yang Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi, istri saya itu sudah saya cerai. Bahkan saya mengatakan kepada dia, kalau di hari kiamat nanti tidak ada kisos, akan aku pukul dirimu dengan kayu ini. Tapi karena di hari kiamat nanti ada kisos, tidak kupukul karena aku takut dengan kisosnya. Menunjukkan kemarahan Ka'ab bin Malik terhadap istrinya. Nah, para ulama menggunakan istilah dari Ka'ab bin Malik yang akan memukul istrinya dengan kayu, kalau bukan karena adanya kisos akan dipukul, itu menunjukkan memukul istri itu maknanya bukan hakiki, tapi untuk menunjukkan keseriusan dalam menceraikan. Paham ya? Ada ketegasan, mungkin ada penekanan intonasi bahwasanya bersungguh-sungguh akan menceraikan. Kemudian langkah keempat, langkah terakhir sebelum terjadi perceraian itu adalah melibatkan pihak ketiga. Faba'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Masing-masing pihak dari suami dan istri itu mengutus seorang yang mewakili masing-masing pihak untuk bermusyawarah untuk mencari solusi atas konflik yang dialami oleh suami istri. Usahakan jangan orang tua, tapi orang yang masih ada hubungan kekeluargaan, yang paham tentang hukum syariah. Jadi kalau nanti orang tua, pertimbangannya subjektif, tapi kalau kemudian kerabat kita masih pertimbangannya objektif, syukur-syukur yang tahu hukum agama, kasusnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, hukumnya apa, nanti akan diterangkan oleh masing-masing pihak dari yang berkonflik, yang moga-moga dengan pertemuan dua wakil ini akan mencegah pasangan itu untuk tidak bercerai. Tapi kalau 4 langkah ini sudah ditempuh dan akhirnya cerai juga, ya apa boleh buat. Mungkin perceraian itu adalah solusi yang terbaik daripada mempertahankan pernikahan. Baik, demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang masalah talak. Semoga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dihindarkan dari peristiwa talak, karena talak itu abghadul halali ilallah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, ketika seorang mukmin dan mukminah bercerai, sampai-sampai arasnya Allah itu bergetar. Berarti pernikahan itu adalah sesuatu yang agung, dan perceraian itu adalah dibenci oleh Allah, sampai-sampai singgasana Allah itu nanti akan bergetar gara-gara perceraian. Baik, demikian yang bisa sampaikan. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan.
Hmm. Istrinya meninggal. Apa? Bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Kemudian istrinya meninggal. Terus yang ditanyakan? Hmm. Hmm. Ya. Tapi kalau istri masih punya orang tua, maka orang tua nanti ada bagian warisannya. Kemudian kalau istri itu masih punya saudara, maka saudara istrinya juga ada bagian dari warisan dan sisanya nanti untuk suaminya. Paham ya? Masih ada ahli waris yang berhak, yaitu orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal dan dia anak tunggal, ya apa boleh buat, 100% hartanya dikuasai oleh suaminya. Wallahu a'lam. Apa? Kawin kontrak. Ya. Taib yang pertama ya, kawin kontrak itu adalah salah satu bentuk perkawinan yang dilarang di dalam Islam. Memang kawin kontrak itu pernah dihalalkan oleh Nabi, tapi tidak lama kemudian akhirnya diharamkan. Nabi menghalalkan karena saat itu kondisi perang, para sahabat sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga, khawatirnya terjadi perzinahan, maka Nabi menghalalkan kawin kontrak pada saat itu. Tapi tidak lama ketika Nabi menghalalkan kemudian dicabut. Ada yang mengatakan Nabi menghalalkan waktu duha, waktu duhur sudah dicabut, sehingga kesimpulannya kawin kontrak itu hukumnya haram ya. Dan kawin kontrak itu adalah salah satu syiar atau ciri khasnya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu nikah harus kontrak, nikah tidak boleh tidak kontrak. Kalau nikah permanen wajib masuk neraka. Tapi kalau nikahnya kontrak wajib masuk ke surga. Meskipun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, yang penting ibadahmu kawin kontrak itu sudah diwajibkan masuk ke dalam surga. Itu syiarnya orang Syiah. Timbul permasalahan ketika kawin kontraknya itu adalah kasus orang yang kerja di luar negeri, seperti kasus orang-orang Timur Tengah itu hobi banget ke Indonesia, yang kalau di Indonesia tujuannya adalah kerja, tidak memungkinkan untuk membawa istri dan anak-anak, akhirnya memilih untuk kawin kontrak. Di puncak itu banyak jasa-jasa makelar kawin kontrak di daerah puncak itu banyak. Bahkan saya dulu pernah didatangi orang Arab, karena dia tahu saya bisa bahasa Arab, dia minta tolong untuk kawin kontrak. Wah, kemudian saya tolak gitu ya. Saya kemudian terangkan dalilnya, malah dia marah gitu ya. Kemudian dia cerita, wah nggak bisa diajak kerjasama nih ya, saya cari orang lain saja gitu ya. Well, dia bilang gitu ya. Kenapa orang Timur Tengah kok suka kawin kontrak di Indonesia? Ya pertama karena kondisi mereka bekerja, dan yang kedua karena mas kawinnya murah. Di Saudi itu ya kalau nikah maharnya mahal Pak. Perempuan Saudi itu kalau dinikah minta mahar yang tinggi. Rumah satu set. Satu set itu apa? Berarti rumah 2 lantai, ada kolam renangnya, ada mobilnya. Maksud orang Arab ngomong rumah satu set itu demikian. Ya rata-rata kalau rumah seperti itu di Saudi harganya 2M. Kalau nggak punya 2M, jangan mimpi untuk bisa menikahi perempuan Arab yang dari kalangan menengah ke atas. Tapi kalau perempuan Arabnya miskin, tidak berpendidikan, bisa lah gitu ya. Tapi biasanya nggak cantik-cantik, yang cantik itu menengah ke atas gitu ya. Makanya orang Timur Tengah ketika ke Indonesia itu seneng. Kenapa? Murah.
Saya pernah mendatangi pernikahan orang Timur Tengah gara-gara diajak teman saya. Kemudian saya ngobrol dengan orang yang datang di pernikahan tersebut, diantaranya adalah orang Arab. Dia tanya sama saya, tadi yang nikah itu maharnya berapa? Saya sebutkan maharnya 20 juta. Kalau dibuat real berapa? Kalau kursnya adalah 3.000 rupiah, 20 juta dibagi 3.000 itu sekian. Dia mengatakan rohis, murah gitu. Kalau 20 juta di Saudi nggak bisa nikah gitu ya. Nah, para ulama membahas kalau kasus kawin kontrak itu adalah kondisi karena menikah, ada sebagian kecil yang memperbolehkan, tapi yang lebih kuat tetap tidak boleh, karena Nabi saja melarang para sahabat untuk kawin kontrak dalam kondisi perang. Kondisi perang kan juga seperti kondisi orang kerja jauh dari keluarga, sehingga kesimpulannya kawin kontrak itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang memperbolehkan cuma Syiah. Bahkan orang Syiah itu kawin kontrak itu boleh diperpanjang. Bahkan kawin kontrak metode orang Syiah itu tidak harus durasinya dalam bentuk hari, pekan, minggu atau tahun. Mohon maaf ya, orang Syiah itu membuat kawin kontrak bisa saja durasinya batasannya ejakulasi. Paham? Kalau sudah keluar spermanya berarti kontraknya selesai. Kalau pengen memperpanjang ya silahkan isi pulsa kembali gitu ya, atau ganti kartu gitu ya. Waliyatubillah gitu. Manusia dikayak handphone ya, bisa diisi ulang atau ganti kartu gitu ya. Orang Syiah gitu ya. Dan yang terjadi apa? Orang negara-negara yang menerapkan kawin kontrak itu nasabnya tidak jelas. Di negara Syiah seperti Iran itu ada kota yang namanya kota Qum, termasuk kota yang disucikan, yang mayoritas penduduknya adalah Syiah dan melakukan kawin kontrak. Yang terjadi apa? Terjadi aborsi besar-besaran. Di Qum itu kita tidak akan asing kalau di got itu kita melihat janin-janin yang digugurkan. Waliyatubillah. Itu yang pernah diliput oleh salah satu reporter Amerika yang kemudian diupload ke YouTube. Itu ada buktinya, di daerah Qum itu melakukan kawin kontrak yang terkesan kayak perzinaan. Pernikahan kok dengan durasi itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sampun nggih. Kalau nggih. Tidak boleh. Ya. Ditinggal lagi. Bagaimana seorang yang dinikah dia lepas dari kata agak sayup-sayup tidak terdengar karena suara motor. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Kalau ke seseorang suami marah kemudian mengucapkan kalimat talak, bisa dianggap talaknya jatuh atau tidak, tergantung kondisinya. Kalau marahnya itu adalah karena mendapati istrinya selingkuh dan ada saksi atas perselingkuhan istrinya,
maka marahnya suami sampai mengucapkan kalimat talaknya diterima. Karena ada alasan yang dibenarkan oleh agama agar dia marah, agar dia menceraikan. Tapi kalau cuma masalah berantem biasa, ada permasalahan yang bisa dibicarakan dengan kepala dingin, tapi si suami mungkin emosian atau dua-duanya emosian, kemudian karena merasa istrinya tidak nurut dengan dirinya, kemudian dia mengucapkan talak, maka bisa dianggap tidak sah. Paham ya? Saya itu pernah ke Singosaren mau cari casing HP. Ada bapak ibu yang sudah tua, hampirlah nenek-nenek dan kakek-kakek, yang cuma cari masalah casing HP saja. Karena si istri tidak nurut dengan suami, si suami itu ngucapin talak, Pak. Sepele banget, karena istrinya nggak nurut milih casing HP seperti keinginan suaminya. Padahal HP itu punya istrinya, ya pengennya ya sesuai dengan keinginan istrinya. Cuma masalah sepele itu saya dengar sendiri karena di samping saya menjatuhkan talak. Dan kalimatnya tuh gini, kowe ra nurut karo aku, tak cerai. Kemudian istrinya ketika mendengar kalimat itu nyantai banget. Kemudian suaminya kayak emosian langsung keluar, dan istrinya nyantai tetap milih gasing di tokonya tersebut. Maka kalimat seperti ini kalau dalam emosi cuma masalah casing, Pak, meskipun kalimat yang digunakan oleh suami adalah cerai, bisa dianggap tidak sah. Paham ya? Tapi kalau kondisi yang pertama, selingkuh, berzina, suami marah mengucapkan kalimat cerai, sah. Paham ya? Karena dibenarkan alasannya. Kemudian yang kedua, kalau kasus ada perempuan yang dinikah siri, ya, kemudian suaminya meninggalkannya, tidak ada kalimat talak, terus yang dipermasalahkan, ya, inilah salah satu resiko kalau kemudian nikahnya nikah siri. Dia tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat cerai suami, dan ketika nanti suami meninggal juga tidak bisa mengklaim dia dapat warisan, anaknya dapat warisan. Sehingga seandainya nikah siri itu cuma dari segi administrasi, itu nanti kerugiannya. Tapi kalau dari segi agama, sebenarnya di nikah siri pun sah. Dia adalah istrinya. Ketika suaminya meninggalkan dirinya tanpa kejelasan menceraikan atau tidak, cara untuk si istri gugat cerai bagaimana? Maka dia bisa minta pertolongan orang ketiga, bertemu dengan suaminya. Istrimu karena sudah lama tidak kamu jumpai alias kamu tinggalkan, minta kamu ceraikan. Maka ya berlaku seperti hukum nikah pada umumnya, harus ada sigoh ta'lik, ya. Sigoh ta'lik itu saya sangat menekankan harus dibaca, biar ketika suami mengalami kondisi dalam sigoh ta'lik itu, maka si istri bisa nuntut cerai. Kalau tidak dipenuhi juga dengan durasi yang sudah ditentukan, maka sudah jatuh cerai kepada istrinya. Pertama bisa ngutus orang dulu untuk minta kejelasan kepada suami. Kalau suami kemudian memberikan kejelasan, saya ceraikan, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian diam saja tidak memberikan kejelasan, disesuaikan dengan sigoh ta'lik ketika dia akad. Kalau dalam beberapa bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka si istri boleh nuntut cerai, tapi cerainya berdurasi. Dianggap kalau dia menuntut cerai tidak ada kejelasan, itu talak 1. Kemudian dikasih tempo, tidak ada kejelasan lagi, itu talak 2. Tidak ada kejelasan lagi, kemudian itu talak 3, baru kemudian mereka pisah. Wallahu a'lam. Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat.
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.